Paling penting untuk kita adalah bagaimana tempat Bunda Maria dan para rasul di dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus. Kalau kita mencermati bacaan pertama dan Injil, kita menemukan bahwa para rasul itu dasar hidup menggereja. Kamu dibangun di atas dasar para rasul, gereja. Gereja adalah kumpulan orang beriman, tetapi yang lebih penting dalam gereja itu adalah iman. Tadi kita tutup rekoleksi dengan lagu Bunda Maria, Ibu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tampayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan mereka tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Hari ini gereja merayakan pesta 2 rasul, yaitu Simon dan Yudas, bukan Iskariot. Simon ini juga bukan Simon Petrus. Hari ini juga kita kelompok Legio Maria merayakan rekoleksi. Maka supaya adil, saya pakai bacaan pertama dari liturgi hari ini tentang para rasul, yang kedua dari tentang Bunda Maria. Karena juga pesta para rasul sudah kita rayakan tadi pagi. Nah, paling penting untuk kita adalah bagaimana tempat Bunda Maria dan para rasul di dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus. Kalau kita mencermati bacaan pertama dan Injil, kita menemukan bahwa para rasul itu dasar hidup menggereja. Kamu dibangun di atas dasar para rasul, gereja. Gereja adalah kumpulan orang beriman, tetapi yang lebih penting dalam gereja itu adalah iman. Tadi kita tutup rekoleksi dengan lagu Bunda Maria, Ibu Kaum Beriman dan Ratu para Imam. Imam ini kan simbol dari para rasul di zaman kita, dan imam itu melanjutkan tugas para rasul untuk memelihara iman di dalam gereja dengan cara misa. Kamu lihat di altar gambar para rasul yang sedang mengadakan perjamuan. Makanya tadi ada beberapa bapak yang bilang, Romo, kami senang sekali karena tumben kami rekoleksi ditutup dengan misa. Ya, karena memang kita itu misa itu pusat dan puncak. Ingat, waktu Yesus sebelum mati, dia bilang apa kepada muridnya? Dia ajak mereka bikin perjamuan malam terakhir, dan Yesus bilang apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Jadi kalau kita ingat dan kenang Yesus, misa. Dan misa adalah kekuatan utama dari hidup menggereja. Jadi orang Katolik kalau tidak misa dan tidak mencintai misa, itu berarti bukan Katolik sejati. Karena Katolik sama dengan misa. Di luar gereja Katolik tidak ada misa. Dan yang merayakan misa adalah orang-orang yang diberikan mandat oleh Yesus melalui gereja, tugas kerasulan. Makanya di malam perjamuan terakhir itu para rasul semua, tidak ada Bunda Maria di situ. Tidak ada Bunda Maria. Kenapa? Karena itu simbol gereja, komunitas. Dan walaupun Bunda Maria tidak ada di situ, bukan berarti Bunda Maria tidak terlibat. Karena namanya perjamuan para rasul, maka Bunda Maria tidak ada. Karena Bunda Maria kan bukan termasuk rasul kan? Dan tugas para rasul itu diwariskan oleh Yesus kepada imam. Makanya juga Bunda Maria tidak bisa buat misa kan? Harus imam. Tapi bagaimana posisi Bunda Maria? Jadi para rasul itu dasar hidup menggereja, Bunda Maria itu dasar hidup beriman. Jadi harus bedakan antara hidup menggereja dan hidup beriman. Di dalam gereja yang paling penting itu hidup beriman. Artinya apa? Kita boleh masuk anggota gereja Katolik, tapi kalau iman dangkal dan tidak bagus, percuma. Justru sebaliknya, kita menggereja untuk makin beriman, kita beriman untuk makin menggereja. Dan Bunda Maria adalah tokoh beriman yang menjaga dan memelihara gereja. Makanya Bunda Maria juga disebut Bunda Gereja, Ibu Gereja. Jadi ingat, Bunda Maria itu dasar iman dan tokoh beriman. Para rasul itu dasar gereja dan tokoh-tokoh yang menghidupkan gereja dengan bantuan doa Bunda Maria. Walaupun Maria tidak masuk dalam perjamuan terakhir, tapi Maria dan Tuhan telah memakai Maria sebagai bukti pentingnya kehadiran Bunda Maria dalam sebuah perjamuan seperti pesta perkawinan di Kana. Itu kan perjamuan. Dan peran Bunda Maria di situ apa? Sangat-sangat vital. Dia menunjukkan kedekatan dengan Yesus dengan meminta Yesus membantu Tuhan pesta mengubah air menjadi anggur untuk mengobati dan mengatasi kekurangan. Dan yang hadir di perjamuan itu apa? Para rasul juga. Tapi para rasul di situ tidak buat apa-apa. Mereka ikut. Tapi yang memainkan peran itu Bunda Maria. Dan untuk apa Bunda Maria memainkan peran? Untuk membuat para rasul makin beriman. Di bagian akhir Injil kita mendengar, setelah Bunda Maria sukses meminta Yesus mengubah air menjadi anggur, murid-muridnya makin percaya. Jadi Bunda Maria itu figur yang membuat orang makin percaya, makin beriman. Dan kita, kelompok Legio Maria itu kumpulan orang beriman dalam gereja. Dan dengan iman yang kita miliki, kita ikut membangun gereja. Karena Bunda Maria tokoh beriman. Makanya juga kenapa Legio Maria itu selalu harus dekat dengan para romo dan harus meminta romo sebagai pendamping. Karena kedekatan Maria dan para murid atau para rasul yang juga saya tadi sudah omong di rekoleksi. Jadi ketika Yesus meninggalkan dunia, dia menyerahkan Bunda Maria kepada para rasulnya yang diwakili oleh Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Jadi dari atas salib Yesus bilang, inilah ibumu dan ibu inilah anakmu. Secara sah dan resmi Yesus memberikan Bunda Maria kepada gereja dan memberikan gereja kepada Bunda Maria. Makanya kamu lihat di mana ada gereja Katolik yang tidak ada patung Bunda Maria? Pasti selalu ada. Karena dia tokoh beriman dan tokoh yang sangat berperan di balik pembangunan gereja. Apalagi kita berpelindungkan pada Bunda Maria. Jadi kita orang Legio Maria itu harus betul-betul legioner. Orang-orang yang menjadi terdepan untuk merawat iman, untuk membangun gereja dengan iman yang kita miliki dan kedekatan dengan Bunda Maria. Sekali lagi,
kedekatan Bunda Maria dengan Yesus itu sangat penting untuk ketika kita dekat dengan Bunda Maria pun akan mendekatkan kita dengan Yesus. Jadi ingat, Maria dan Yesus sangat dekat. Dan ketika kita dekat dengan Bunda Maria, kita pasti akan juga dekat dengan Yesus. Karena melalui Maria, kita sampai kepada Yesus. Per Mariam ad Jesum. Semoga Tuhan memberkati kita. Ibu kaum beriman, dipilih Allah untuk menjadi terpuji di antara wanita. Hatinya terbuka pada kehendak Allah, dengan anaknya berkumandang nyanyian bagi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, pencinta Bunda Maria yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini gereja merayakan pesta Rasul Simon dan Yudas bukan Iskariot. Tapi itu sudah kita rayakan tadi pagi. Sekarang kita fokus kepada bagaimana kita mendekatkan diri kepada Bunda Maria melalui Ekaristi agar Legio Maria kita ini tetap bertumbuh dan berkembang dalam iman dan hidup gereja melalui kekuatan Ekaristi dan doa Bunda Maria. Dan hari ini menjadi sangat berahmat dan beristimewa karena salah satu senior dan sesepuh dari Legio Maria juga merayakan hari ulang tahun pernikahan. Itu Pasutri, Edi, dan Dice. Pas Sumpah Pemuda. Semoga mereka walaupun makin tua tetap kelihatan awet muda karena doa dari Bunda Maria. Kita awali perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyesali dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang-orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni. Allah Bapa kami bersyukur untuk anugerah istimewa yang Kau berikan kepada dunia melalui kelahiran Yesus ke dunia dengan mempercayakan kandungan Maria sebagai tempat untuk Yesus dikandung dan dilahirkan. Diri dengan Dikau melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dengan doa dan penyertaan Bunda Maria. Melalui Yesus Kristus Putramu Tuhan Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara Satu, dua, tiga.